Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan pengalaman saya ketika menginjak bangku SMA di kelas 2 semester 2 yang berjudul Dipalak Preman. Halo, namaku Apif. Aku berusia 18 tahun. Aku dari Banggai Kepulauan. Aku bersekolah di salah satu SMA yang berada di Kota Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan. Suatu hari, seperti biasanya, saya bersekolah, belajar, minta izin ke guru untuk ke WC, nyatanya ke kantin, dan ngelirik-ngelirik cewek, terus melakukan aktivitas pada umumnya. Pulang dari sekolah, pastinya nongkrong dulu sebentar, biar eksis dan diakui sebagai teman. Aku sekolah itu naik bis atau diantarin teman, ataupun diantarin orang tua. Karena tidak dibeliin motor sama orang tua, mungkin beda sama kalian. Aku pulang, turun dari bis, pasti lewat pasar. Kira-kira jam 4 sore lah. Kondisinya masih rame, namanya juga pasar. Dan lewat belakang perkantoran. Soalnya enak kalau lewat situ, adem sambil cuci mata, ngelihat sunset. Waktu itu aku pulang jalan sendiri. Aku sering melintasi atau nyebrang ke jalan pintas atau lorong gitu, biar sampai ke rumah lebih cepat. Tiba-tiba ada yang ngerangkul aku dari belakang. Besar harapanku tuh cewek cantik. Boro-boro cewek, yang ada laki-laki serem dengan bodi kurus, tinggi. Seketika dia bertanya ke aku, "Anak mana lu?" Kaget dong aku. Terus saya bilang, Anak Semansat bang." Terus dia bilang, "Kolekan dong." Kalau di kotaku itu kolekan berarti bagi duit. Perasaanku saat itu berkecamuk, perut mules, adrenalin terpompa, kaki udah lemas, gimana gitu. Kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Jadi bingung. Tapi ada cerita dari orang-orang, kalau ada yang minta kolekan, mending kasih aja daripada bilang nggak ada, duitnya yang ada malah diperiksa. Akhirnya dari kantong atas saya keluarin 2.000. Terus orang itu jadi diam dan gak berani minta lagi. Dan dia gak ada alasan buat memeriksa dompetku. Walaupun diperiksa paling juga duitnya tinggal goceng. Tapi bukan masalah duitnya, lebih ke masalah kalau dompetku diambil dan gimana ATM-ku di dalamnya. Nah, bukannya pergi tuh orang, malah bilang sepatumu bagus nih. Dalam hati, duh kali masa disikat juga sepatuku. Jadi sakit di kaki kalau udah pakai sepatu. Masih lumayan jauh nih rumahku. Ya udah, terus aku ulur-ulur waktu. Akhirnya lagi di jalan sambil dirangkul sama si preman. Dari kejauhan ada satpam dari Bank Nasional gitu. Satpamnya bukan bantuin aku, malah diam aja seolah-olah bukan urusan saya gitu. Jadi satpamnya kayak pengecut. Ya dalam hati, ya tolong pak, apa diusir kek. Satpamnya malah takut juga, nyebelin gitu. Mungkin satpamnya baru nggak mau ngurus sama preman gitu. Dia takut gitu dikeroyokin sama tukang palak. Nah ini kayaknya tukang palaknya Akmasi atau anak perumahan sini gitu. Tapi ada yang aneh gitu, pas aku makin dekat ke satpam gitu, orang ini takut jadi ngelihat si satpam. Akhirnya aku kabur sekencang-kencangnya, nyebrang di jalan tanpa tengok kanan kiri. Nah sampai di seberang aku tengok kanan kiri. Nah dan masih takut sama si tukang palak. Nah jadi dari kisah ini saya trauma akan sampai sekarang, amit-amit gitu kalau terulang lagi. Dan kalian semua misalnya ngalamin hal yang serupa kayak aku punya saran buat kalian. Pertama, ikhlasin aja, berharap dia nggak minta lagi atau nggak
ngejar kamu lagi. Kedua, kamu kasih duitnya, habis itu lapor ke polisi terdekat, syukur-syukur tuh orang ketangkap. Nah, kalau yang ketiga ini, semisalnya kamu punya kemampuan bela diri dan kamu merasa berani, lawan aja. Tapi ingat, kalau dia bawa senjata tajam, ikhlasin aja dompetnya. Walaupun dompetmu seisinya banyak, tapi nggak akan sebanding dengan nyawamu.